semuanya. Jadi aku sedang bersama dengan Kak Oti. Halo Kak Oti. Halo. Kak Oti Widasari ini baru saja menyelesaikan pameran dia di Galeri Nasional. Pameran itu bertajuk Partisan. Ya, berkaitan dengan partisan, aku mau jelasin yang aku tahu sedikit soal partisan ya Kak. Jadi partisan itu kan diawali dari keresahan Kak Oti saat di zaman Orde Baru itu banyak terjadi pembungkaman media massa. Nah kemudian setelah zaman reformasi ternyata muncullah konglomerasi media, di mana media-media itu bermunculan dan akhirnya menjadi besar. Nah sayangnya media ini kelihatannya itu tidak merepresentasikan kepentingan-kepentingan umum, melainkan malah kepentingan-kepentingan dari konglomerat itu sendiri gitu, para pengusaha-pengusaha media itu sendiri. Bahkan mereka juga bergelut di ini ya, wacana politik juga ya di dalam negara gitu. Nah, berkaitan dengan pameran Kak Oti ini, sebenarnya Partisan itu pameran yang seperti apa sih? Oke, bisa. Partisan ini pameran ketiga atau pameran penutup dari rangkaian proyek yang saya lakukan sejak tahun 2014. Di 2014 itu saya mulai kerjanya secara subjektif sebagai seniman dengan cara saya menstudi film-film zaman kolonial. Di situ saya melihat dari film-film kolonial itu bagaimana teknologi kamera yang waktu itu baru masih sangat muda usianya, di awal 1900-an, dipakai oleh pemerintahan kolonial Belanda, waktu Hindia Belanda waktu itu, untuk merekam dokumentasi di negara jajahan. Tapi dari semua visual yang saya temukan itu ada banyak hal yang menarik menurut saya saat saya coba membalikan tatapan kamera itu dari tatapan kolonial ke bagaimana orang-orang yang direkam. Di situ saya menemukan banyak sekali, karena orang Indonesia di zaman itu belum memahami film secara menyeluruh gitu, atau secara konsep gitu. Kita tahu film waktu itu mungkin ya, kalaupun kita pernah melihat film gitu di zaman itu, kita cuma tahu bagaimana dia ditayangkan atau diproyeksikan atau representasinya, tapi kita nggak tahu alat produksinya dan sebagainya. Nah, yang menarik dari semua footage yang saya temukan dari dari film zaman kolonial itu adalah bagaimana orang-orang yang menatap balik ke arah kamera, yang bergestur seperti kita memang bingung gitu, ini apa sih gitu, alat apa yang ditembakkan atau disorotkan ke arah kita. Poinnya dari hasil studi terhadap film-film kolonial itu adalah saat sebuah teknologi media, tanda kutip ya, film diletakkan di sebuah lokasi, dia akan mengguncang gestur sosial lokasi tersebut gitu. Kalau kita ngomongnya dalam konteks kolonialisme, itu dari hasil studi itu saya membuat pameran tunggal pertama di Jogja tahun 2015. Judulnya adalah orang-orang yang melihat ke arah kehadiran maksud adalah kehadiran media. Pameran itu saya lanjutkan di tahun 2016. Saya bicara tentang siapa dalam proses dialog dalam teknologi media itu bekerja, itu siapa yang sedang mengontrol siapa. Itu menarik buat saya karena dari film-film itu juga kita lihat bagaimana kerja penyutradaraan terjadi atau direksi dari orang yang memegang alat produksi tersebut, mengatur atau mengarahkan subjek-subjek yang ada di rekamannya. Tapi juga kemudian saya melihat ada kegamangan dari si teknologi media tersebut saat bertemu dengan adegan-adegan yang tidak mereka sangka-sangka, seperti adegan kesurupan di dalam tarian atau apa. Itu menyebabkan kegamangan dari dua lokasi budaya yang berbeda. Istilahnya kalau orang Belanda mengambil gambar, dia mengarahkan orang untuk menari atau ngapain, tapi saat itu terjadi misalnya ada penari Bali yang transcendent gitu dalam tariannya, itu kamera yang punya hitungan modern, logis dan sebagainya, itu akan dia bertemu sama transcendence, itu nggak bisa dihitung secara logika kan. Si teknologi media itu juga mengalami kegamangan. Makanya pameran yang kedua itu saya mentajukannya sebagai siapa yang mengontrol siapa atau siapa yang dikontrol oleh siapa. Pameran ketiga ini saya menutup dari keseluruhan proyek itu dengan memberi judulnya Partisan, karena memang selama saya bekerja dari tahun 2003, terutama dari tahun 2003 itu
saya selalu bekerja dengan banyak orang-orang karena saya punya program yang namanya Aku Masa. Emang tadi yang Syarifah bilang merespon situasi bermedia Indonesia pasca reformasi itu benar, tapi yang dipoinkan keresahannya bukan bagaimana media itu dikontrol di zaman Orba, juga bukan secara langsung keresahan terhadap bagaimana pengolahasi media itu sendiri, tapi lebih ke kita orang Indonesia di era pasca reformasi tidak memahami bagaimana kerja media itu sendiri karena ada kontrol yang ketat di era sebelumnya, yaitu di era Orde Baru. Jadi lebih ke sana. Program Aku Masa itu makanya bekerja berjaringan bersama banyak komunitas di Indonesia. Kita untuk sama-sama belajar media itu apa sih gitu, kerja media apa sih. Dan itu dimulai dari tahun 2008, di mana waktu itu udah mulai ada YouTube, terus ada Facebook, ada apa lagi ya, terutama dua itu dulu mulai banyak dipakai sama masyarakat, media sosial artinya. Itu bekerja bareng, gimana sih kita belajar media itu apa sih dan bagaimana saat dia sifatnya peer to peer, sejak ada medsos ya, dimana juga muncul fenomena prosumer, dimana orang bisa membuat kontennya sendiri, membuat biografinya sendiri. Artinya kontrol media seperti berpindah tangan, tapi fenomena itu kemudian menuju kemana, itu yang dipelajari dalam kita sama-sama belajar tentang media di program Aku Masa. Karena saya selalu bekerja bersama orang banyak, selalu berjaringan, itu kenapa pameran yang terakhir itu menampilkan karya-karya dari awal, dari lama saya bekerja sampai terakhir tahun 2022. Saya menampilkan karya dari tahun 2004 sebenarnya, ada tulisan-tulisan teks yang dari tahun 2004. Itu bagaimana hubungan kerja saya secara subjektif, sendirian sebagai seniman, juga dengan bagaimana hasil kerja kita bareng-bareng. Kenapa itu namanya partisan? Karena partisan kan diambil dari konsep milisia atau orang yang bersetuju pada ideologi tertentu untuk melawan bersama-sama. Itu artinya semua orang punya partisipasi di dalam ide tersebut. Jadi saya mengkritisi konsep artisan dalam seni, di mana ada orang-orang yang membantu seorang seniman untuk membuat karyanya, tapi dalam konsep kerja yang selama ini saya lakukan itu kita semua sama-sama berpartisipasi dan punya peran, walaupun ini pamerannya kemudian pameran tunggal gitu atau karya subjektif saya, tapi itu nggak pernah terlepas dari gimana kita kerja berjaringan selama ini. Kenapa itu namanya partisan? Berarti sebenarnya proyek ini secara garis besar ingin menunjukkan bagaimana kontribusi masyarakat dan orang-orang di sekitar lingkungan Kaoti. Sebenarnya yang pengen dikasih lihat bukan itu yang paling inti, tapi itu memang terjadi dalam kerja ini. Tapi yang paling pengen ditunjukkan adalah setelah kita belajar lama nih, pasca reformasi udah berapa tahun sekarang, media tuh apa sih gitu. Nah, yang lebih pengen ditampilkan adalah gimana lapisan-lapisan media yang sampai ke medsos sekarang ini itu bekerja, lebih ke sana. Oke, jadi kan di pameran Kaoti ada ini ya, ada performance artnya juga ya. Jadi ada seminggu di mana ada performance artis yang datang dan juga perform di sana gitu. Sebenarnya itu tuh maksudnya apa sih, tujuannya apa, dan bagaimana bisa dikorelasikan dengan pameran partisan ini? Sejak pameran saya yang kedua dalam proyek ini, pameran yang kedua dari proyek ini, karya saya lebih banyak memang performance. Tapi itu juga didasari dari pengen tahu bagaimana kalau karya seni itu juga diproduksi tapi menggunakan tubuh. Kan performance art itu kan pakai tubuh ya, mediumnya. Saya coba melakukan terus performance art, tapi juga ini kemudian sampai lama pemahaman saya makin nambah tentang itu, bagaimana tubuh bekerja dalam memproduksi karya seni itu. Saya nggak pernah lepas dari kerja bersama orang-orang gitu. Kalau pernah lihat di pameran itu ada video-video yang memang karyanya tidak diperformkan oleh saya sendiri, tapi oleh banyak orang-orang, itu konsep itu bekerja di situ karena memang udah menjadi alamiahnya saya kerjanya selalu bersama orang-orang. Nah, demikian juga waktu pameran ini dimulai, saya memang membuat karya di ruangan yang paling ujung itu, di mana ruangan itu ruangan performance partisan. Jadi artinya orang-orang semua terlibat, dan siapa jaringan yang saya kenal itu performance artis, dia melakukan memproduksi karyanya di sana. Dan itu karya saya sendiri aja dari ruangan itu cuma video
kenapa keterlibatan itu membicarakan tentang gimana hubungan kerja berjaringan ini sih sebenarnya lewat tubuh-tubuh kita semua ini gitu. Iya. Di sini ada ini gak sih Kak, ada representasi simbol gak di karya Kakak? Kalau ditanya representasi simbol, saya lebih bicara tentang makna simbolis dari apa tadi itu, makna simbolis dari gimana representasi kerja media itu tertampilkan dalam karya-karya Partisan ini. Jadi mungkin kalau dalam karya saya banyak banget nampilin layer-layer gimana layar menjadi berlapis-lapis. Itu sebenarnya ngomongin tentang gimana sekarang layar yang berlapis-lapis itu kan diproduksi dalam karya-karya video saya tidak dilakukan melalui efek editing dan sebagainya, tapi pakai tubuh kan, kamera yang sekarang sangat mudah. Sejak awal tahun 2000-an itu kan hampir semua orang udah punya kamera yang makin handy, makin kecil, makin gampang, dan akhirnya di alat komunikasi semua orang pasti punya handphone yang ada kameranya kan. Dimana kemudian produksi visual itu bisa dilakukan oleh siapapun dengan tubuhnya gitu, dengan gerakan tubuhnya sendiri, tidak perlu harus melalui kanal-kanal seperti yang dikuasai oleh sebuah perusahaan media seperti TV dan sebagainya. Jadi kalau mau ngomongin representasi simbolis, saya pikir itu menyimbolkan, tapi saya nggak bicara simbol ya. Jadi representasi simbolisnya gitu terhadap gimana lapisan kerja media sekarang yang sudah sangat melibatkan tubuh orang banyak, nggak lagi satu tunggal atau konglomerasi tadi yang kita bahas di awal. Semua orang bisa memproduksi kontennya masing-masing, bisa bicara, semua orang bisa menjadi produsernya sendiri. Semua orang bisa melakukannya secara peer-to-peer atau berjaringan, nggak harus lewat satu kanal utama gitu. Dan semua orang juga kalau memang percaya bahwa medium teknologi ini, media teknologi seperti kamera ini adalah bisa jadi senjata untuk bicara, bisa bicara gitu, karena dia sifatnya bisa masif. Apalagi sekarang di zaman media sosial, semua orang bisa menjadikan kamera sebagai senjatanya. Semua orang jadi artinya bisa jadi partisan atau milisia atau jadi gerilya untuk menyatakan sesuatu lewat medium masing-masing, karena semua ada di tangan, alat produksi dari pegang sama warga. Masalahnya adalah yang selalu terbahas oleh karya saya adalah kesadaran user itu, apakah kita jadi user sampai habis gitu atau kita memang memahami gimana media bekerja. Poinnya itu dari karya saya. Berarti sebenarnya untuk audiens sendiri itu bertujuan untuk itu nggak sih Kak? Untuk merefleksikan kembali bagaimana mereka itu menggunakan sosial media ataupun alat-alat produksi yang dimaksud sama Kausi gitu. Semoga ya, diharap, saya sebagai pembuat karyanya berharap seperti itu, walaupun mungkin pemahaman itu enggak, kita kan Indonesia kan luas, baru lepas dari kontrol rezim, nggak bisa dibilang juga lepas ya, itu juga baru masih sangat muda, baru 20 tahunan lah ya, 20 tahunan. Belajar tentang media baru 20 tahunan, itu masih pemahaman kita terhadap ini ngomongin seni, gimana seni kemudian mewacanakan situasi tersebut misalnya, itu mungkin kita mesti kerja keras lagi untuk itu. Misalnya ada orang awam yang bilang nggak ngerti ini seni, ya itu kan padahal sebenarnya seni eksis di kepala orang masing-masing, tapi dia nggak sadar sama eksistensi seni di kepalanya itu. Nah itu perlu kerja keras masih, tapi harapannya ya pemahaman itu didapati. Minta maaf kalau itu belum nyampe, berarti cara saya aja yang masih kurang. Oh iya. Dan berkaitan sama makna simbolis yang tadi kau bahas. Jadi kan sebenarnya makna simbolisnya itu bukan suatu simbol yang kita langsung bisa interpretasi itu bagaimana gitu. Ini kan suatu makna yang sangat konseptual ya, tentang bagaimana kita berjejaring sama orang lain gitu. Nah, kau bisa jelasin nggak soal sistemasi makna simbolis Kakak di dalam karya Partisan ini? Simbolisasi ya, jadi kayak sistemasi makna simbolis atau secara konseptual tuh jejaring yang Kakak maksud itu kayak gimana gitu, bagaimana bisa digambarkan dan direpresentasikan menurut subjektivitas Kakak sendiri. Gimana ya, kerja yang saya lakukan, kalau saya mencontohkan kasusnya dari karya saya aja ya, saya nggak tahu gimana orang lain, itu gimana kita kerjanya secara berjaringan sama orang-orang, kalau lebih mudahnya lah dengan komunitas, karena Indonesia tuh karakter masyarakatnya kan berkomunitas ya, komunal, maksudnya komunal.
kita ketemu komunitas, kita komunal bersama orang-orang lain, kita bertemu sama komun yang lain, kemudian kita saling berdiskusi dan belajar bareng tentang kerja tersebut atau tentang bagaimana media bekerja, karena poli saya ada di media. Kemudian kita mewacanakannya bareng-bareng. Mewacanakan bareng-bareng itu menggunakan media, misalnya menulis kritik, menulis sesuatu yang sifatnya lebih wacana gitu, diproduksi dengan kemudahan kita sekarang ini sebagai prosumer gitu, bukan sebagai, tapi yang dibangun bersama-sama adalah kesadaran kita bukan bahwa kita harus sadar bahwa kita nggak boleh berada di kutukan Sisyphus kontemporer yang memaksa kita untuk menjadi user gitu loh. Kesadaran itu yang dibangun dalam kerja berjaringannya. Kemudian saat dia dibahasakan secara subjektif ke dalam media seni, ya saya menggambarkannya dengan misalnya video yang menggunakan layer-layer visual tersebut untuk membahas itu kayak gitu. Jadi sistemasinya sebenarnya kerja selama ini yang berjaringan dapat nggak sih? Iya, dapat kan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Terus bagaimana estetika di dalam karya pameran Partisan ini bekerja? Estetikanya pasti subjektif juga kan, gimana seniman, gimana saya membahasakan wacana yang pengen saya sampaikan dalam pameran gitu kan. Estetika di dalam karya saya yang saat ini adalah sifatnya memang, makanya yang ditampilkan dalam pameran ini berbeda banget sama pameran yang satu dan kedua yang menampilkan banyak banget lukisan dan cuma beberapa video, tapi pameran yang ini lebih banyak banget menampilkan karya video dan teks. Jadi estetikanya memang ada di, estetika yang saya pakai di sini adalah tekstual sebenarnya. Jadi kalau lukisan kita menikmatinya secara abstrak ya, kalau lukisan itu secara abstrak karena dia imajinasi gitu. Tapi di sini orang semacam membaca, menonton kan itu juga membaca, karena yang kita serap dari tontonan itu, audio visual itu pasti tekstual, kan lebih tekstual daripada sekedar lukisan. Itu jadi kalau mau ditanya estetikanya, estetika saya itu tekstual di dalam karya Partisan ini. Mungkin udah cukup jelas kali ya diskusi kita pada malam ini. Oke, makasih banyak Kak Uti atas waktunya. Sama. Akhir. Wah, 7